Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini pemirsa berkaitan dengan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat Cirebon berkaitan dengan ini pemirsa, geng motor menjadi ormas. Nah, topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini mendukung menjadi ormas. Nanti pemirsa akan saya hadirkan ini salah satu klub motor yaitu XTC yang nanti kita akan berbincang bagaimana dukungan mereka saat menjadi ormas. Bahkan dalam catatan saya bahwa XTC ini sudah menjadi ormas ini pemirsa dari 5 tahun yang lalu. Bagaimana nih pemirsa? Nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, dan berikut pemirsa saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Geng motor jadi ormas, sudah deklarasi. Ada pernyataan dari Pak Fahri, ini pemirsa, tetap tegas jika masih berulah. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian petinggi XTC dan Monreker apresiasi langkah Polres Cirebon Kota. Nanti ini yang akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini pemirsa. Kemudian ikhlas dengan semua takdir untuk Eril. Nah, ini pemirsa, keluarga Ridwan Kamil sudah konsultasi dengan MUI Bandung. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berlangsung 8 hari, libatkan semua sanggar seni di Kecamatan Gegesik. Representasi Hari Lahir Pancasila melalui Festival Kreatif Kesenian. Ini dari Kampung Seni Gegesik ya pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Munaslup Kendaraan. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Dikritik dulu baru dikebut. Klaim sesuai prosedur. Kini dikerjakan hingga lembur. Nah, itu pemirsa. Kemudian minta bangun fasilitas umum. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Rujukan untuk susun kebijakan. Pemerintah kabupaten luncurkan program Satu Data. Kemudian ini pemirsa membahas hibah, wasiat hingga kewarisan. Ratusan notaris atau PPAT ini pemirsa gelar acara halal bihalal. Ini dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, target kotaku meleset. Adendum kedua sampai 15 Juni. Pelaksana bantah pekerjaan tak sesuai spek. Kemudian ultimatum geng motor melawan tembak di tempat. Nah, itu pemirsa. Polres Ciko amankan ratusan botol miras. Kemudian ini pemirsa dari dunia politik. Nah, ini pertegas dukungan untuk Ganjar Pranowo.
Kemudian libatkan seluruh SKPD, rutin beri pelatihan manajemen. Ini Kota Cirebon, manfaatkan arsip digital untuk merekam jejak pemerintahan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini mendukung jadi ormas pemirsa. Sebagaimana Anda ketahui bahwa berita-berita di minggu-minggu ini baik dari Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini pemirsa, aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian ini sangat aktif sekali untuk terus ya, bahkan kalau kita lihat spanduk-spanduk juga ini pemirsa di tengah masyarakat, yaitu tidak ada tempat ya bagi geng motor dan seterusnya. Nanti bagaimana tanggapan dari XTC ya dalam hal ini di sebelah saya ini pemirsa ada pembina atau ketua XTC Kota Cirebon ada Kang Jaka Permana. Selamat pagi Kang Jaka. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Habib. Apa kabarnya Kang Jaka? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Jaka sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Jaka ini pemirsa ada Ketua Hankam DPC XTC Kota Cirebon ada Mas Wahyu Purnomo. Selamat pagi Mas Wahyu. Apa kabarnya pagi juga nih Mas Wahyu? Baik. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Jack nih. Kang Jack ini berkaitan dengan saat ini ya, aparat kepolisian ya sangat aktif sekali untuk masuk ke markas-markas yang disebut dengan geng motor atau berandalan bermotor ya. Pendapat Anda, kemudian juga berita di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini juga disebutkan bahwa kemarin ya Kapolresta ya Kapolres Cirebon Kota itu mengumpulkan pentolan-pentolan geng motor itu kemudian berubah ya. Geng motor ini harus berubah menjadi ormas. Pendapat Anda Kang Jack, silakan Kang Jack. Pendapat saya untuk Bapak Kapolres Cirebon Kota, Bapak Fahri Siregar sangat sepakat dan sangat setuju dengan langkah-langkah beliau yang dimana pembubaran ataupun pemberantasan geng motor itu saya sangat mendukung dan sangat setuju. Adapun terkait kami XTC itu sudah melegalkan diri dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. 2013? Dari 2013. 8 tahun yang lalu? Betul. Iya, 9 atau 8 tahun yang lalu lah ya. Udah 2 kali berarti pengajuan SKT, surat keterangan terdaftar di Satuan Bangsa dan Politik. Maka dari itu kami DPC XTC Kota Cirebon sangat mendukung sekali Mas dengan langkah-langkah yang dibuat Polres Cirebon Kota dengan adanya 3 kali 24 jam agar yang kemarin deklarasi itu bisa berubah pola pikir menjadi sisi manfaat, menjadi potensi agar merubah menjadi organisasi masyarakat. Membuktikan bahwa stigma ataupun pandangan masyarakat kepada mereka itu bisa dibuktikan dengan bahwa kami ini ingin berubah itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan. Bukan bagian dari tuduhan dari masyarakat. Adapun berandal-berandal motor yang lain yang di luar segeralah, inilah kesempatan yang diberikan Polres Cirebon Kota. Ini momentum ya? Sangat momentum Mas, sangat momentum untuk bisa membuktikan turut serta dan peran aktif kepada masyarakat. Sangat luar biasa, kami jajaran DPC XTC Kota Cirebon sangat mendukung dan mengapresiasi Bapak Kapolres Cirebon Kota, Bapak Fahri Siregar. Menurut saya ini adalah suatu momen yang harus diikuti dan harus ditaati. Karena bagaimanapun juga beliau adalah sosok orang yang peduli terhadap kemajuan generasi muda khususnya di Kota Cirebon. Kota Cirebon. Oke, tahan dulu ya. Kang Jaka Permana, saya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, Anda sebagai Ketua Hankam DPC XTC Kota Cirebon ya. Pendapat Anda yang tadi disampaikan oleh Kang Jaka ini menyambung ya. Menyambung dari Kang Jaka bahwa kemarin ada deklarasi Kang Jaka ya. Ada deklarasi bahwa berandalan bermotor atau geng motor ini harus berubah menjadi ormas. Pendapat Anda? Karena ini XTC sudah berubah duluan ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mas Wahyu.
terkait yang kemarin deklarasi itu ya kita apresiasi banget Apresiasi, untuk kepolisian dan seluruh jajarannya. Dan yang masih ilegal itu ayolah berubah. Kita ke jalan yang benar gitu. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa Kota Cirebon itu kondusif. Kondusif, oke. Jangan sampai sudah difasilitasi oleh kepolisian dan pemerintah tentang kemarin dikatakan oleh Pak Kapolres itu 3 kali 24 jam untuk menyiapkan berkas-berkasnya untuk mendaftarkan diri ke Kesbangpol yang masih ilegal gitu. Jadi jaga kondusivitas Kota Cirebon untuk kedepannya dan seluruh elemen masyarakat dan pemuda Kota Cirebon, ayo kita bersatu. Oke, itu ya. Kemudian itu tadi ya, Mas Wahyu, ini menyambung juga dari Kang Jaka ya. Ekstesi Kota Cirebon, DPC ekstesi Kota Cirebon ini sudah berubah menjadi ormas ya. 8 atau 9 tahun yang lalu lah ya. Ya. Nah ini berubah. Saat ini berarti kegiatannya apa saja gitu? Banyaknya di apa gitu, Mas Wahyu? Ya kebanyakan kita kegiatan dengan sosial ya, santunan anak yatim, kita setiap hari Jumat malam sholawatan di Pada Benghar, Pasawan Kuningan, itu rutin kita gelar. Jadi nanti kedepannya akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang lebih sosial lagi. Oh, itu salah satu kegiatannya ya. Nah, kembali saya ke Kang Jaka. Kang Jaka, ini setiap malam minggu ya, bagi masyarakat Kota Cirebon, kemudian juga terutama di perbatasan juga khawatir gitu kan? Ya, khawatir jika nanti ada berandalan bermotor, geng motor dan seterusnya ya. Apalagi saat ini beberapa minggu ini sedang menjadi sorotan ya. Berarti itu sudah dipastikan bahwa ketika yang keliaran keliling-keliling ya dengan mereka berkelompok, ini bukan ekstisi gitu. Jadi begini Mas, kami tidak menyangkal bahwa itu bukan ekstisi atau bukan. Yang intinya kalau adanya pergerakan ataupun ibaratnya kegiatan di luar yang berkerumun massa tanpa izin dari kepolisian ataupun perintah dari DPC, saya anggap itu bukan EKTC. Karena bagaimanapun juga EKTC itu taat ADRT, administrasi keorganisasian. Maka DPC itu menginstruksikan bahwa tidak ada kumpul-kumpul ataupun rolling atau kibar bendera di keliling kota. Adapun kegiatan mungkin ada konvoy ataupun pulang, itu selesai kegiatan dan dipastikan itu ada pengurus DPC. Kalau tidak ada itu bukan EKTC. Makanya pengurus DPC-nya apa gitu ketika mereka bergabung gitu dengan otomatis kita tiap kegiatan selalu memberikan surat izin ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Jadi pihak berwajib bisa mengetahui sebenarnya. Simple. Tiap ada kegiatan misalkan kita lagi ngadain santunan di Kota Cirebon misalkan. Santunan ke anak yatim ke anak yatim, otomatis kan EKTC itu organisasi yang sangat luar biasa, Mas. Ketika ibaratnya datang 50, bisa datangnya 200, 500. Pasti Karena kita taat administrasi, lebih dari 100 ataupun lebih dari 50, kita selalu memberikan surat pemberitahuan kepada pihak berwajib ataupun kepada pembina kami di Kesatuan Bangsa dan Politik di Kesbangpol. Setiap kegiatan kita share bahwa ini loh kegiatan kami. Adapun yang masih keliling-keliling itu kita pastikan mereka bukan bagian dari organisasi kami. Dan mudah-mudahan mereka sadar dengan adanya kemarin deklarasi itu memberikan pemikiran yang mungkin ide dan gagasan cemerlang bagi mereka untuk hayolah tertib administrasi. Kita buktikan bahwa EKTC Kota Cirebon khususnya sudah bagian dari percontohan dibandingkan bendera-bendera yang lain. Mudah-mudahan bendera-bendera lain pun sama. Tadi apa yang dikatakan Ketua Hankam, Komandan Hankam, bahwa Cirebon kondusif itu lebih indah. Kota Cirebon itu lebih rukun, guyub gitu kan untuk pemudanya. Bagaimanapun juga kita harus mencintai organisasi kita sendiri dan mencintai kotanya sendiri. Mungkin itu Mas. Itu ya. Baik, kembali saya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, dengan adanya kemarin ya deklarasi, kemudian juga
kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Dan tentu ini kan XTC sangat mendukung ya, DPC XTC Kota Cirebon sangat mendukung. Pernahkah misalnya DPC XTC Kota Cirebon dengan geng-geng yang lain, geng motor yang lain itu berdiskusi kemudian mengajak udahlah kita jaga Cirebon, jaga kondusivitas, udah ayo kita daftar saja sebagai agar resmi bla bla bla. Pernah nggak gitu Mas Bayu dalam berbagai kesempatan gitu? Kalau untuk berdiskusi dengan yang lain itu kita pernah dengan Monreker Semua, ya. hampir semua. Hampir Monreker semua. dengan GBR pun kita pernah semuanya. Tapi kita kembali ke mereka masing-masing gitu. Karena biar bagaimanapun juga itu dapur mereka gitu. Kalau kita mah emang sudah dari 2013 kita mendaftarkan diri ke Kes Bangpol dan alhamdulillah kita dapat SKT-nya sampai sekarang pun kemarin 2 tahun apa setahun? Perpanjang lagi ya? Tahun kemarin itu perpanjang. Perpanjang, Kita perpanjang. oke, Jadi kita juga dari pusat pun juga ada AHU-nya juga dari Kemenkumham. Jadi kita benar-benar legal gitu. Jadi kita resmi dan kedepannya kita dari jajaran DPC XTC Kota Cirebon ini berharap gitu. Kedepannya Baik. kita bisa lebih baik lagi, kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, Itu khususnya generasi muda, Baik, kita menjaga kondusivitas Kota Cirebon. Itu baik, oke tahan dulu nih Mas Bayu, Kang Jaka Permana dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk Anda bisa bergabung, berinteraktif langsung di line telepon 0231 482138 ya. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Ini saya baca beberapa WhatsApp yang masuk, ini ada 3 ya yang masuk, 2 yang saya baca ini diantaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya salut dengan apa yang sudah dilakukan oleh XTC Kota Cirebon saat ini ya. Sudah merubah wajahnya dan sudah terdaftar secara resmi di pemerintah ya, DPC XTC ini. Teruslah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terutama Kota Cirebon katanya ya. Ini satu lagi nih, ini dari pemirsa tadi di Kedawung ya, di Pilangsari Kedawung. Berikutnya, Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Katiasa juga Kota Cirebon ya. Selamat pagi Cirebon, dan ingin menanyakan ke narasumber apa sih yang menjadi ciri bahwa membedakan ketika malam minggu jam 12 kadang jam 1 itu muter-muter bawa motor ya banyak. Nah, itu bukan XTC. Apa cirinya katanya? Terima kasih. Ya, itu misalnya tandanya bukan XTC, itu apa gitu ya. Silakan Kang Jack, langsung dijawab saja Kang Jack. Ini dari pemirsa di Katiasa ya. Jadi tadi sampaikan yang membedakannya seperti apa. Yang bedakan itu kan kami sudah jelas, sudah menginstruksikan bahwa kami ini sudah berorganisasi dan beradministrasi jelas. Setidaknya tidak ada dalam perintah ataupun pengurusan DPC ataupun ketua yang bukan waktunya dan jamnya keluar, itu kami nyatakan bukan XTC. Karena kalau emang kita cinta terhadap organisasi dan kita berorganisasi legal ataupun resmi di mata pemerintah, nggak mungkin namanya organisasi keliling-keliling malam-malam membuat onar, kan sangat tidak mungkin. Berarti kami nyatakan bahwa itu bukan bagian dari kami XTC DPC Kota Cirebon. Itu Mas. Itu ya, Iya. cirinya. Atau mungkin bendera atau apa gitu Kang? Kalau mungkin bendera, atribut, semua orang bisa pakai. Karena kami pun DPC maupun DPP itu sampai saat ini masih menertibkan adanya penjualan atribut, bendera, apalagi di online itu banyak itu yang tidak sesuai PO kita kan begitu.
Mudah-mudahan tadi yang tugas dari tupoksi ketua Hankam ini bisa menertibkan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keresahan di kota Cirebon di setiap malam. Mas Wahyu ini siap pantau dan mungkin tugasnya beliau juga mengamankan itu. Oke ya, saya ke Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, itu tadi menyambung dari Kang Jack, ada pemirsa yang WhatsApp ya dari Katiasa. Silakan bisa Anda lengkapi itu berkaitan dengan atribut, cirinya gitu ya. Itu dipastikan bukan ekstisi, itu apa katanya? Ya, kemarin juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum terkait deklarasi itu, kita ada hair registrasi. Oh, hair Jadi, registrasi. ya, jadi registrasi ulang. Kita itu ada sebuah KTA. Terus juga kita berlabelkan di dalam sini baju Barcode. ada barcode-nya. Itu yang resmi dari DPP, DPC yang mengeluarkan atribut. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, berarti itu bukan anggota dari kami. Itu kita masih termasuk KTA gitu. Termasuk KTA, termasuk KTA. Kadang sekarang pun juga KTA itu agak sedikit ini ya, riskan kalau misalkan KTA itu banyak semua orang yang punya tapi cuma sedikit. Jadi kebanyakan itu orang tidak punya KTA. Itu ya. Iya. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk juga ini sama, masih dari kota Cirebon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Untuk DPC Ekstisi kota Cirebon ya. Selamat katanya untuk Anda yang sudah melebur, sudah menyatu dengan masyarakat dari ini dari 8-9 tahun yang lalu ya. Iya, Iya, menjadi ormas itu ya. Ini selamat, kemudian kegiatan-kegiatannya ditunggu katanya ya. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakatnya ditunggu. Ini dari pemirsa di Mundu ya. Di Mundu ini satu lagi yang saya baca, SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon ya. Dari pemirsa di Kabupaten Cirebon. Yang ingin saya tanyakan, apakah juga ada ekstisi di Kabupaten Cirebon? Itu kan di kota katanya yang sedang menjadi narasumber nih. Itu dari kota Cirebon. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon apakah sudah melebur menjadi ormas ya? Seperti yang tadi disampaikan oleh DPC Ekstisi Kota Cirebon. Silakan Kang Jack. Khususnya di kabupaten, alhamdulillah sekian lama bertahun-tahun kota Cirebon duluan menjadi legalitas ormas, dan kabupaten alhamdulillah sudah setahun setengah lah tahun kemarin jadi ormas juga? Sudah jadi ormas dan sudah terdaftar. Alhamdulillah karena kegigihan dan keinginan mereka merubah image dan stigma di masyarakat. Dan saya menghimbau agar ayolah secepatnya dari saudara-saudara kami dari bendera-bendera organisasi yang berbeda, ini kesempatan baik kalau emang benar-benar menginginkan bahwa generasi muda kota Cirebon bagian dari potensi untuk mengembangkan generasi jauh lebih baik. Karena bagaimanapun saya juga merasa bangga berawal dari EKTC sekarang bisa menjadi bagian dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Kota Cirebon ya. Dan bisa di lain bendera organisasi lain bisa seperti saya gitu. Karena yang penting ada keinginan dan keyakinan untuk merubah diri sendiri khususnya dan kelompok dan organisasi. Mungkin begitu Mas. Itu ya. Kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, ini kan tadi disampaikan oleh Kang Jack bahwa Mas Wahyu ini diberi tugas ya untuk itu ya atribut ya, menertibkan atribut dan yang lain. Nah, hingga saat ini seperti apa gitu atribut-atribut ekstisi misalnya ke saat malam minggu terutama ini apakah ini sudah aman atau bagaimana nih Mas Wahyu? Kalau untuk setiap malam minggu kita menghimbau dari grup ya bahwa kami tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi merugikan masyarakat ya. Betul, membuat onar atau apa gitu. Jadi kami membuat sebuah di grup himbauan agar malam minggu kita tidak keluar gitu. Dan menjaga kamtibmasnya masing-masing di wilayahnya masing-masing. Itu. Untuk terkait atribut itu, jika di luar himbauan kami masih membandel dengan memakai atribut, rolling, membuat onar, itu di luar tanggung jawab kami. Yang penting kami di sini tegaskan, setiap malam minggu kita kasih himbau
untuk anggota. Setiap PAC, dari Kesambi, Lemawungkuk, Harjamukti, Pekalipan, Kejaksan, itu kita himbau semua. Jadi untuk malam minggu kita menjaga kamtibasnya di wilayah masing-masing. Oh itu ya. Iya. Kemudian dengan adanya deklarasi kemarin, setelah itu ya, setelah deklarasi, mungkin juga itu hasilnya juga disampaikan juga ke di grup gitu, Mas Wahyu. Kalau hasil itu kemarin kita banyak di grup himbauan semuanya. Jadi alhamdulillah kami sudah mendeklarasikan kemarin itu udah apa poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman, dibacakan oleh deklarasi itu kemarin itu kita share ke grup semua gitu. Dan alhamdulillah antusias anggota pun juga lumayan agak semangat gitu. Dengan adanya deklarasi ini kita lebih baik lagi ke depannya untuk berkegiatan sosial yang bermasyarakat. Oke, ya. Kang Jaka, poin-poin deklarasi kemarin ya, itu semua menurut Kang Jaka poin-poinnya ini sudah representasi untuk semua gitu. Sudah mencakup untuk Iya, semua. untuk mencakup semua Dalam gitu ya. isi dari poin itu benar-benar memberikan manfaat, memberikan himbauan dan memberikan tekanan yang baik menurut saya. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melupakan ada 4 pilar. Ada 4 pilar kalau dulu kan geng motor yang besar, tapi saat ini adalah organisasi yang besar. 4 pilar organisasi yang besar di Indonesia. Ada EKTC, EKTC Indonesia, GBR Indonesia, Monreker Indonesia, dan Briges Indonesia. Betul ya. Mereka walaupun punya arti, cuman ketika terdaftar itu namanya jadi EKTC Indonesia kan gitu. Jadi nggak ada arti-arti yang dulu seperti apa. Kita bukan dihilangkan, biar bagian dari sejarah. Bahwa perubahan itu harus nyata. Dimulai dari rumahnya, isi rumahnya dan perabotannya gitu ya. Di dalamnya agar ya. bisa pandangan orang dan terlihat orang tuh ini sudah berubah, sudah indah. Tinggal isi dalam rumahnya, menata, memperbaiki diri agar kesempatan yang baik tidak sampai disia-siakan, Mas. Agar lebih mungkin menjadikan sesuatu yang bermanfaat tadi apa yang disampaikan Ketua Hankam. Ayo kita bersama bergandengan tangan. Baik. Dari kami EKTC khususnya kuat dalam persaudaraan untuk 4 pilar besar organisasi ini. Baik, Iya. oke, tahan dulu ya Kang Jack dan juga Mas Wahyu. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa ya. Di segmen terakhir saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung. Anda juga bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui opini Anda ini melalui SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Dan di segmen ini saya juga hadirkan ini ada Ketua DPC XTC Kota Cirebon, ada Muhammad Alfiana. Selamat pagi Mas Alfian, apa kabarnya Mas Alfian? Pagi, alhamdulillah. Oke, terima sehat. kasih nih sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Mas Alfian ya. Kemarin ada deklarasi ya, bahwa beberapa himbauan dari Kapolres Cirebon Kota bahwa geng motor atau klub-klub motor ini harus berubah selama berapa? 3 kali 24 jam untuk menjadi ormas. Pendapat Mas Alfian mendukung atau bagaimana? Ya silakan Mas Alfian. Ya alhamdulillah, pokoknya kita dari pihak DPC Kota Cirebon sendiri ya sangat mendukung. Apresiasi buat Kapolres Kota Cirebon yang sudah mau menjembatani atau memfasilitasi seluruh yang mungkin masih konotasinya geng motor ya. Untuk menjadi organisasi yang diakui oleh hukum lah mungkin. Ya kebetulan emang kita sendiri sudah 8 tahun ya. 8 tahun sudah berubah ya. Sudah berubah kalau kita sendiri, kalau kita mah ya. kemarin pun kita sudah yang ngobrol sebelumnya dengan anggota-anggota kepolisian yang diutus oleh Kapolres sendiri. Ya saya pun menjelaskan kalau kita di sini sudah 8 tahun
Pak, menjadi ormas. Oh iya, mereka pun sebenarnya tahu dari pihak ya. kepolisian. Ya pihak kepolisian pun, ya Mas supaya menjadi contoh yang lainnya. Oh, dijadikan sebagai contoh Sebagai ya. contoh untuk organisasi lainnya yang masih belum, mungkin masih konotasinya geng motor. Iya. Atau kumpulan-kumpulan lah yang belum terbentuk dengan. Dan kegiatannya juga DPC Ekstisi Kota Cirebon itu jelas gitu ya, maksudnya jelas ini ada manfaat untuk masyarakat ya, termasuk santunan dan yang lain. Betul. Ada pemirsa nih, saya angkat dulu ya, telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo. Halo, Halo, assalamualaikum. Selamat Halo. pagi Cirebon. kok nggak nyambung? Halo. Selamat pagi, assalamualaikum, Mas Apip, juga Ya, dengan para siapa di mana, Kang? narasumber. Dengan Kang Rusili, Mas Apip di Kota Di- Cirebon. Kang Rusli di Jalan Saleh, tak, Kang? Iya betul, Ya, silakan Kang Rusli di Jalan Saleh, Kota Cirebon. betul sekali. Iya, jadi masalah apa istilahnya persatuan motor atau geng motor itu kurang tepat kalau menurut saya ya. Yang tepatnya apa, Kang? Iya persatuan aja, persatuan apa para motor-motor gitu. Klub Jadi motor kesannya ya, Kang tidak ya? negatif, kalau geng itu kan negatif Mas Ya, Alfi. oke, Kang. Iya, ini saya rasa saya tuh kenal betul dengan Anastasia ketika waktu demo Miras kalau tidak salah di Oh, di kota ya? depan DPRD itu. Mereka itu sangat semangat. Oh. Betul. Iya, sama sedatu sisias, mewakili generasi-generasi muda kita itu Mas Alfi. Jadi ini apresiasi buat DPC Ekstisi Kota Cirebon ya, Kang? Iya. Betul sekali. Yang penting itu apa istilahnya ya, ada pembinaan lah dari orang-orang tua kita itu bagaimana. Iya. Selama ini saya rasa yang negatif itu sepertinya sih bukan yang resumisi ini. Nah, negatif tuh katanya ya. Oke. Jadi itu liar itu. Liar. Kalau menurut saya ya, sampai terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini hal-hal yang negatif, yang kriminal itu sudah tidak ada lagi. Iya. Kang Rusli, harapan buat Ekstisi Kota Cirebon apa, Kang? Ya tetap semangat, tetap berkoordinasi, ya tetap jaga persatuan, keamanan, juga banyak kegiatan-kegiatan hal-hal positif yang harus dilanjutkan. Oke, ya Misalnya kan? santunan atau Santunan. apalah itu. Oke, baik. Olahraga dan lain sebagainya. Ya tidak perlu di kampung-kampung di mana ngadakan kejuaraan bola voli atau apa untuk masyarakat begitu. Iya, ini masukan buat Ekstisi, Kang ya. Oke, Kang. Iya. Oke, Kang. Iya, itu saja Mas Hafif, para Terima kasih. narasumber. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jack, silakan. Tadi menanggapi Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon. Ini berharap banyak ke Ekstisi katanya ya. Silakan, Kang. Terima kasih untuk Kang Kang Rusli. Rusli yang memberikan saran ataupun positif dan dukungan terhadap kami DPC EKTC Kota Cirebon. Nah, saya lebih sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Kang Rusli. Jangan terlalu terus membesarkan stigma bahwa ini geng motor. Karena bagaimanapun juga ya masyarakat taunya akan begitu gitu kan. Walaupun kita sudah berbuat seperti apa, ya tetap stigmanya begitu. Lebih kepada ya perkumpulan atau yang tadi kan. Emang dalam SKT pun kita perkumpulan. Perkumpulan Organisasi EKTC Indonesia kan gitu. Bukan geng motor ya? Bukan. Bukan. Iya. Yang tadi disampaikan Kang Rusli bukan ya? Dan harapan-harapan kepada masyarakat seperti Kang Rusli tadi itu emang mendukung dan menjadi bagian pemicu kita, penyemangat kita juga.
kalau semua masyarakatnya tidak mendukung dan ibaratnya selalu menganggap bahwa ini tidak bisa berubah, nggak akan berubah. Tapi kalau masyarakatnya mendukung dan memberikan support terhadap kami, insya Allah lah perubahan pola pikir. Karena bagaimanapun juga sebandel-bandelnya orang, nakalnya orang, pasti punya hati yang tulus dalam hatinya. Dan kita butuh sosok orang tua seperti tadi Kang Rusli, gitu kan, abang-abang pembina kita. Dan kepedulian pemerintah daerah khususnya, memberikan tempat dan ruang untuk berkumpul, berdiskusi. Karena kan perkumpulan itu dilindungi undang-undang. Berserikat kita ya. Berserikat itu Dan berkumpul, oke. Makanya pemerintah juga harus peka, bukan melihat dari sisi satunya saja, tapi 2, 3, dan 4 yang mereka harus memberikan ruang itu. Diberikan manfaatnya, diberikan, kalau bahasanya orang mah, jangan terlalu dikasih umpan dah, tapi kasih pancingnya agar dia berusaha. Begitu, Mas. Oke ya, kembali ke Mas Alfian. Mas, tadi harapan dari Kang Rusli ini harus ada kegiatan-kegiatan seperti santunan. Jika perlu ada kegiatan olahraga katanya ya, STC yang jadi panitia gitu misalnya di Kota Cirebon. Silakan Mas Alfian. Ya, makasih untuk Mas Rusli ya. Iya, Kang Rusli tadi. Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon. Sarannya mungkin. Ya, sebetulnya kita sendiri sudah mengatur banyak lah untuk kegiatan yang kedepannya akan dilakukan. Untuk santunan pun kita alhamdulillah sering santunan setiap Bakti bulan. Sosial itu ya. Bakti sosial, santunan. Ya mungkin untuk kalau kegiatan olahraga kita bakal kedepannya adalah kita sebelumnya emang banyak kita kegiatan mungkin khusus anggota EKTC sendiri belum dipublikasikan atau enggak untuk umum lah. Ya mungkin nanti kedepannya akan ada mungkin futsal atau bola voli, bener. Itu tadi ya. Karena suatu pemuda mungkin dikasih banyak kegiatan sosial, ya bakal mengurangi juga kegiatan-kegiatan yang tidak ada hasilnya. Maksudnya pemuda itu sebenarnya gampang, Mas. Dikasih kegiatan dan kepercayaan oleh mungkin kalau kita oleh pemerintah dan lainnya, ya kita insya Allah lah bakal bener semuanya. Jadi ya makanya kita juga dari kita sendiri kita mencontohkan untuk organisasi lain seperti ini, makanya ya mungkin kedepannya kita akan lebih banyak lagi untuk menjalankan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih positifnya lagi. Oke, dalam waktu dekat kegiatan apa yang akan dilakukan oleh DPC XCC Kota Cirebon gitu, Mas Alfian? Untuk rutin mah kita tetap sosial mah santunan anak yatim. Kalau mungkin kalau ke anggota EKTC sendiri yaitu kerohaniannya ya sholawatan. Sholawatan. Biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali sholawatan. Seminggu sekali. Itu di mana gitu? Ada kita di Padang Benghar. Padang Benghar mungkin kalau sebulan sekalinya kita ada bisa di Cirebon kotanya sendiri. Gitu. Itu ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir saya ke Kang Jaka Permana nih ya. Itu kegiatan-kegiatan tadi itu rutin digelar atau memang bagaimana nih Kang Jaka? Kegiatan itu rutin. Contohnya misalnya kegiatan yang sangat rutin dan ini karena amanah dari orang tua kita, pembina kita almarhum Kiai Haji Aib Abdul Abbas Buntet. Yang dimana awalnya kita dirangkul, awalnya kita dibina, diberikan perhatian, diberikan pendampingan oleh almarhum Kiai Abbas itu, jangan pernah tinggalkan sholawat. Jadi amanah itu sampai saya pegang, bahkan semua anggota EKTC Kota Cirebon, bahkan di luar pun datang untuk bersolawatan. Itu yang tidak bisa ditinggalkan dan harus terus jalankan. Agenda rutin setiap seminggu sekali di Padang Benghar, Jumat malam Sabtu. Setiap bulan sekali itu di Cirebon Waterland. Tiap Selasa malam Rebo, pertengahan bulan. Dan akhir bulan itu sebulan sekali di Bima, di Latar KP. Di Latar KP. Dan alhamdulillah kemarin koordinasi dengan Ketua KNPI, Ketua Jarum, sok mangga gedung KNPI pakai untuk kegiatan sholawatan EKTC. Gitu ya, baik. Oke, dan sayang sekali nih ya, Kang Jaka, tadi Mas Wahyu dan Mas Alfian usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp, kemudian interaktif langsung tadi Kang Rusli, dan pemirsa demikian Selamat Pagi Cirebon
Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.